Ini kami melewati daerah Gandus. Gandus ini daerah tua, pinggir Sungai Musi juga, tapi bagian yang berbeda dari yang kemarin kami susuri. Nah, karena ini daerah tua, jadi sepanjang jalan terlihat cukup banyak rumah-rumah panggung peninggalan lama yang masih dihuni. Ini di sini soalnya rumah adatnya ini rumah-rumah panggung ya. Jadi untuk mencegah mungkin binatang buas, jadi dibuatlah rumah panggung dan lebih aman jadinya. Dan mungkin juga daerahnya itu banyak rawa, jadi harus rumah panggung lebih aman. Nah, di daerah ini nih ada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kami tujuannya hari ini itu mau ke Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ini agak kesorean sebenarnya sih, udah hampir jam 4. Tapi sepertinya sih masih buka. Dan cuacanya asik ini, cerah. Nah, ini kami mulai masuk nih gapuranya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ada tulisannya tuh. Ini tapi tampaknya nggak kerawat ya. Catnya banyak banget terkelupas di gapuranya. Bahkan gapura pariwisata nih dinas kebudayaannya juga sama kayak gini nasibnya. Kalau inget Palembang aku ingetnya Sriwijaya sih, bukan pempek malahan. Nah, makanya penasaran banget pengen tahu apa isi taman ini yang konon katanya peninggalan kerajaan terbesar di masa lalu itu. Ini tadi masuk bayar tiketnya 5.000. Kami mau cari parkiran dulu. Di sini kami berharap menemukan jejak kerajaan Sriwijaya dan merasakan atmosfer masa lampaunya. Mungkin di sekitar sini ada reruntuhan bekas-bekas kerajaan masa lalu itu atau candi. Tapi ini sepanjang jalan kami belum ketemu apa-apa. Masih dominan pohon-pohon, jalan setapak yang sompal, terus beberapa pendopo untuk santai-santai, dan semak-semak. Ini alih-alih belajar sejarah, karena nggak nemu artefak sejarahnya, aku malah jadi cuma ajak papir jalan kaki di sini. Ya hikmahnya kalau nggak dapet sisi sejarah masa lalunya ya udahlah nggak apa-apa. Setidaknya bisa jalan kaki agak jauh di alam terbuka. Ini tuh namanya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Jadi harusnya dia isinya memang berkaitan sama sejarah Sriwijaya. Nggak ada keterangan apa-apa nih sepanjang jalan sampai kami menemukan di jembatan merah nih. Nah, jembatan ini nih ada keterangannya sedikit, tapi di bawah jembatan merah ini tuh danau sebenarnya itu. Tapi nggak kelihatan airnya sama sekali. Semuanya penuh eceng gondok. Konon katanya tuh ada 2 pulau, Nangka dan Cempaka. Tapi kurang jelas pulaunya itu yang mana. Jadi sejauh mata memandang itu eceng gondok semua. Nah, pulaunya nggak tahu yang mana dan apakah pulau itu sengaja dibuat atau memang sebutan itu mengacu pada 2 wilayah berbeda yang dihubungkan oleh jembatan ini. Tidak ada keterangan yang lebih mendetail mengenai ini. Keterangannya cuman ini, kami nyari yang lain, nyari artefak yang lain yang Nah guys, ini aku lihat Google nih iseng. Jadi aku cek kata kunci Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Terus di sini tuh foto-fotonya keren banget sih. Jadi yang kayak ada situsnya, kayak ada candi, bekas candinya gitu. Dan rapi banget, bersih gitu. Aku jadi heran karena yang aku datang lokasinya sama sekali beda banget sama yang di Google. Dan lokasinya itu sama sekali nggak yang apa tuh, yang ada peninggalan-peninggalan bangunan yang difoto di Google itu nggak ada sama sekali. Apakah itu pernah ada zaman dulu, terus sekarang udah rusak berantakan, hilang, dicuri atau tertelan semak-semak, entahlah, nggak tahu kita. Akibatnya di sini sih cuman tinggal kebun kosong aja sih, kayak semak-semak gitu. Ya mungkin ada sedikit cuman spot foto buat anak-anak di setelah jembatan merah yang tadi itu. Jadi itu memang agak rapi sedikit, tapi itu juga terkesan modern, ditata banget, jadi nggak kelihatan sama sekali jejak sejarahnya. Nah, padahal sebelum ke tempat ini tuh aku bayangin ada bekas kerajaan kuno macam Ciamis di Galuh itu di Kawali. Di video jauh, agak jauh sebelum video ini. Tapi di sini tuh beda banget. Jadi kompleks ini tuh jadi kompleks kayak yang lebih banyak tuh orang pacaran duduk-duduk ngadem, dan kalau ditanya pun nggak tahu ini kompleks mana peninggalannya, nggak tahu. Nah, jadi ini
bukan kompleks yang dimana sebenarnya harusnya banyak keterangan yang bisa dibaca untuk belajar sejarah. Jadi benda peninggalan juga emang nggak kelihatan. Terus aku sempat nanya salah seorang petugas, kata dia itu di museum semua, memang ada museum. Pas pintu masuk Karcis itu memang ada museum di situ. Dan kata petugas semuanya disimpan di museum. Nah, terus yang disimpan di museum itu terutama sih yang hasil penggalian-penggalian, dan itu wajar sih ya, mungkin reruntuhan, penggalian-penggalian hasil keramik lama dan sebagainya itu di museum. Tapi bekas bangunan itu emang nggak terlihat. Nah, kalau itu di museum, kata si petugas itu kena di museum itu karena kecurian kalau nggak dimuseumin. Nah, sebenarnya sih emang sih kalau komplek nggak dirawat jadi semak-semak, itu memang pasti orang merasa itu nggak dirawat ya mungkin jadi tambah parah gitu kan. Nah, kalau sebenarnya menurut aku sih kalau kompleksnya dirawat nggak sampai jadi semak-semak, maksudnya tertata lah gimana keamanannya juga, CCTV dan sebagainya. Nah, dan mungkin situsnya yang ada di situ tuh diberi pagar, kasih keterangan jelas, itu seperti di banyak tempat lain. Itu rasanya sih sebenarnya bisa lebih aman sih. Aku cuman prihatin, kecewa, terutama bukan kecewa sebenarnya, nggak apa-apa, it's okay. Tapi prihatin karena Sriwijaya tuh kerajaan besar banget yang jadi asal muasal segala hal di bumi Palembang ini ya. Dan Palembang itu jelas karena prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo itu ditemukan bahwa Sriwijaya ada di Palembang. Dan itu kan berharga banget gitu penemuan itu. Kayaknya tuh jadi prihatin aja kenapa nasibnya jadi kayak nggak diurus gitu loh jadinya. Generasi sekarang jadi seakan-akan nggak terlalu banyak bisa belajar atau merasakan gimana kejayaan Sriwijaya pada zaman dulu. Padahal Sriwijaya itu salah satu kerajaan yang jadi pusat pendidikan dari seluruh warga Asia Tenggara maupun Asia Timur. Kami sekarang mau menuju ke satu pendopo yang katanya terdapat prasasti Kedukan Bukit. Itu pendopo ada di agak luar tadi dekat parkiran. Ini prasastinya tuh tahun 682, terus baru ditemukan tahun 1920. Ini di tengah-tengah satu pendopo ini, terus di dalam kaca dikurungin batu tulisan Sansekerta, tapi sekitar batunya itu udah berdebu juga. Padahal di dalam kaca. Nah, ini prasasti Kedukan Bukit namanya. Prasasti kuno yang ditemuin dan jadi bukti sejarah bahwa Sriwijaya ada di Palembang ini. Ini letaknya di tengah-tengah pendopo. Kami baru bisa masuk dan melihat ini karena tadi pendopo ini pas kami datang lagi diberesin. Jadi setelah dipakai pernikahan pendoponya.